Apa tim kerja, apa tim apa? Kalau tim ahli tidak memenuhi syarat. Orang makan gaji buta itu. Mereka makan uang rakyat tuh, uang haram. Apa kita minta semua rakyat Aceh mendoakan mereka supaya celaka semua? Yang dia makan adalah uang rakyat Aceh. PJ Gubernur katakan dulu akan saya pakai uang saya. Tidak, dibebankan pada APBA. Sudah berapa miliar per tahun. Nah, bagaimana pertanggungjawaban mereka? Nah, sementara PJ Gubernur hari ini juga tidak di Aceh. Dia di Jakarta. Dia di sana dirjen kan. Mana peduli dia untuk Aceh. Nah, sekarang yang 16 itu apa? Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Siti Aminah di channel PehTem, tepatnya di episode ke-31 tahun keempat edisi Senin 4 Desember 2023. Bagi rekan yang belum subscribe, silahkan subscribe, dan kita masih menunggu komentar yang positif dan membangun pastinya. Baik rekan PehTem, kali ini kita akan mengangkat tema ya terkait tentang disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Benarkah rakyat menjadi korban? Ini juga terkait tentang bagaimana dampak anggaran yang memang belum direalisasikan. Dengan narasumber kita Pak Taufik Ar-Rahim SE MSI PhD. Beliau adalah pengamat politik. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih Pak Taufik? Alhamdulillah sehat. Lama sudah tak hadir di PehTem. Biasanya hadir selalu memberikan kritikan ya, masukan untuk pemerintah Aceh terkait tentang kinerja di pemerintah Aceh. Tapi tema kita menarik nih Pak Taufik, disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Benarkah rakyat menjadi korban? Ini seperti apa sebenarnya muncul isu ini ya yang tidak sedap sehingga ini berdampak kepada masyarakat nih Pak Taufik? Iya, terima kasih. Saya pikir ini persoalannya adalah persoalan sesudah perpanjangan PJ Gubernur yang baru. Karena itu kan ada perseteruan apa istilahnya, konflik politik antara usulan DPRA dengan pengesahan SK pengangkatan PJ, perpanjangan PJ itu yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri dari pusat. Nah, ini sebenarnya serius persoalan ini. Sejak itu maka antara PJ Gubernur dengan birokrasi atau sekdanya itu memang sudah mulai tidak harmonis, apalagi yang mengusulkan itu kan legislatif. Alasan diusulkan kenapa nih Pak Taufik? Apakah memang kurang puas terhadap kinerja PJ? Enggak, memang 1 tahun sudah evaluasinya sudah selesai PJ itu. Aturannya mengatur 1 tahun. Tapi yang karena saya nggak tahu apakah kebodohan, kebobrokan, cara pikir yang salah. Itu kan yang harus diusulkan 3, kenapa 1? Mungkin tidak ada kandidat lain? Itu nonsens saya pikir. Itu cara berpikir politik yang salah oleh legislatif. Dia kan 3 usulannya, jelas dikatakan 3. Menteri Dalam Negeri menyatakan 3 yang harus diusulkan. Kenapa 1? Jadi gagal nalar dari DPRA ini berlanjut sampai SK penunjukan PJ Gubernur baru itu ditetapkan pada PJ Gubernur yang sebelumnya sudah menjadi PJ, dilanjutkan sampai 1,5 tahun ke depan. Lama. Jadi sejak diangkat PJ karena tidak dilaksanakannya diterabasnya UPA itu tidak dilakukan pemilihan gubernur tahun 2022. Nah, kemudian hanya dengan surat Kemendagri menunda Pilkada Aceh, Irjen malah bukan setingkat menteri, Irjen yang membuat surat sehingga Aceh ini tidak melakukan Pilkada 2022. Efeknya karena Pilkada serentak tahun 2024, maka inilah kejadiannya. Ternyata ini juga sebagai sumber disharmonisasi antara PJ dan Sekda, dan PJ antara eksekutif dengan legislatif ini berlanjut terus. Karena apa? Keputusan politik antara
kekuasaan eksekutif dan legislatif hari ini kan seolah-olah tidak sejajar. Eksekutif merasa dirinya lebih hebat dari legislatif. Legislatif juga demikian. Secara trias politika sejajar. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan sejajar itu trias politika. Itu dari Montesquieu itu sangat dipahami oleh semua yang belajar ilmu politik. Nah, hari ini praktek politik yang dilakukan oleh pemerintahan Aceh, pemerintahan ya, eksekutif, legislatif, dan yudikatif kan pemerintahan. Bukan pemerintah Aceh. Kalau pemerintah Aceh berarti eksekutif saja. Iya. Kalau pemerintahan Aceh eksekutif dan legislatif. Nah, ini berimbas dan berkepanjangan sampai terhadap usulan pembicaraan anggaran belanja publik Aceh yang hari ini kondisi ekonominya sangat sulit. Itu tidak ada karena stimulus makroekonomi Aceh itu hanya dari APBA. Kita kan nggak punya industri di Aceh ini. Industri yang besar-besar tidak ada. Malah industri yang ada hari ini juga walaupun ada resource-nya itu ditarik ke Sumatera Utara. Resource batu bara dengan listriknya ditarik ke Sumatera Utara. Ini nanti ada lagi orang katakan ada event nasional yang ditetapkan di Aceh juga. Semua nanti lari ke sana. Sampai dengan hari ini Aceh tidak punya persiapan apa-apa. Ini karena efek dari disharmonisasi itu tadi. Jadi kebijakan kekuasaan, kebijakan politik anggaran itu hari ini ya semakin porak-poranda, amburadul dan tidak memberikan impact terhadap perekonomian rakyat Aceh. Rakyat Aceh yang sedang susah. Bisa jadi ya saya sudah katakan bahwa akan terjadi kontraksi menjelang akhir tahun 2023. Dan akan terjadi hot economic. Hot economic itu ekonomi semakin memanas, kemampuan masyarakat untuk membeli tidak ada, uang yang beredar di masyarakat tidak ada, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan menaik. Ini jadi persoalan akhir tahun kan. Apalagi banyak kegiatan, mungkin masyarakat juga hari ini sudah mengeluh harga barang naik, melejit tinggi, bahan kebutuhan pokok, 9 bahan pokok itu seharusnya mendapatkan perlindungan pemerintah. Hari ini tidak, 16 bahan kebutuhan tambahan itu juga tidak ada perlindungan. Belum lagi ya, barang dan jasa di pasaran secara kompetitif itu naik. Ini juga tidak memberikan dampak positif bagi kehidupan rakyat. Oke, dalam hal ini Pak Taufik, siapa yang dirugikan dan siapa yang diuntungkan? Jelas rakyat dirugikan hari ini. Kenapa? Oke, rakyat yang dirugikan karena Ya, memang kalau ada anggaran belanja publik, ini APBAP 2023 aja sampai dengan hari ini belum disahkan. tapi sudah hampir katanya. Sudah hampir habis tahun anggaran 2023. 15 Desember itu biasanya sudah mulai buat laporan pemerintah. Ini tanggal berapa? Dan itu biasanya sudah tutup buku. Jadi kalau APBAP saja jadi persoalan yang tidak disahkan, seharusnya Juli sudah disahkan. Ini udah menjelang akhir tahun. Kemudian ditambah lagi pembahasan RAPBA 2024 juga belum. Bisa jadi kena penalti. Belum lagi nanti pengesahan Kemendagri, koordinasi dengan Kementerian Keuangan, dan lain-lain sebagainya. Kalau belum dibahas, jadi DUP-nya itu kapan mau diusulkan, DIP-nya kapan turun. Ini kan jadi masalah. Sepertinya seperti amburadul nih tatanan pemerintah amburadul kita, bahkan Pak Taufik. porak-poranda. Ini menyiksa masyarakat. Karena itu uang rakyat juga ya kan. Jadi imbas balik dari rakyat memberikan pajak, distribusi dan restribusi Pak Taufik, dan Anda lain sebagai sebagainya. pengamat politik, apakah sering maksudnya kerap terjadi hal seperti ini di tatanan pemerintah kita, apalagi menjelang pemilu? Kalau Aceh sudah berulang kali seperti ini. Artinya nggak cuma PJ Bukan juga, saja PJ, tapi karena ini kan sistem. Kalau kita bicara teori sistem dari Eastern, ini sistem yang bekerja itu kan birokrat. Birokrat itu ya mungkin dengan kebijakan-kebijakan birokrat yang
diusulkan melalui SKPA. SKPA sudah melaksanakan. Di Aceh ada TAPA lagi, tim anggaran belanja Aceh itu, yang mengusulkan anggaran-anggaran belanja untuk dimasukkan ke dalam APBA. Udah itu yang tugas dari Bapeda. Bapeda juga menginventarisir kebutuhan rakyat itu, yang hari ini sistem anggaran belanja publik atau public policy itu ada button up dan top down, itu harus disinkronisasikan, diselaraskan menjadi anggaran belanja publik Aceh. Nah, siapa yang bermain hari ini? Jadi kalau disharmonisasi antara eksekutif dan birokrasi, itu TAPA itu dipimpin oleh Sekda kan. Sementara Sekda dengan PJ Gubernur tidak harmonis. Efek SK itu juga. Nah, hari ini Sekda itu sebagai ketua tim TAPA dimanfaatkan oleh legislatif. Sehingga banyak yang beredar juga berita di luar bahwa persoalannya kalau Sekda berkonspirasi, itu yang tuduhan juru bicara itu, berkonspirasi dengan DPRA karena urusan pokir. Yang pokir hari ini apa yang sudah memberikan dampak positif pada masyarakat, pembangunan di daerah, di desa, yang merupakan dana aspirasi itu. Apa dampaknya? Nggak ada, cuman nanti ada cat masjid, buat pagar atau rehab pagar, lihat riol, atau nanti tambal jalan yang memang sudah rusak-rusak itu. Nah itu. Nah sekarang yang paling fenomenal selama ini dari dana-dana pokir itu untuk aspirasi terhadap konstituennya apa saja? Enggak kan? Nah apakah ini berdampak secara ekonomi juga? Tidak. Kenapa tidak membuat pelatihan yang berdampak jangka panjang bagi masyarakat desa? Ekonomi kreatif umpamanya. Ekonomi desa itu ditingkatkan dan lain-lain sebagainya dengan dana pokir ini enggak. Karena apa? Lebih menguntungkan bisa mengambil pokir itu dengan proyek-proyek yang bisa dipotong di luar. Ini semua orang sudah tahu. Kadang-kadang begitu mau diturunkan uang 30% sudah dipotong. Belum lagi sesudah itu ada agennya, brokernya yang mengurus. Jadi kompleks ya. ini ya, jadi persoalan akhir tahun hampir setiap tahun seperti ini. Yang kedua, disharmonisasi inilah yang menyebabkan semakin kacau dan makroekonomi Aceh ini akan semakin rusak. Suara PJ juga sepi-sepi amat nih Pak Taufik. Iya, PJ-nya tidak di sini, dia suruh bicara juru bicaranya aja. Padahal itu juru bicara pemerintah Aceh, bukan juru bicara PJ Gubernur. Dia yang berbicara. Semakin kacau lagi, dia buat kisruh terus, dia buat gaduh. Jadi dia buat gaduh. Manfaatnya nggak ada. Seharusnya kan di pemerintah Aceh itu ada humas kan. Apa Nah, biro humasnya? Mereka yang ada jubir apa? Apalagi kalau presiden ada jubir, gubernur nggak ada jubir. Jadi nggak perlu. Jubir pemerintah sebenarnya nggak perlu, dari dulu itu nggak perlu mereka ini, tapi mereka masuk dalam tim yang dia-SK-kan 16 orang itu ya. Tim ahli maksud Anda? Tim ahli apa, tim kerja apa, tim apa? Kalau tim ahli tidak memenuhi syarat, tim ahli ada ketentuan yang harus ditetapkan, kekhususan kepangkatan. Berarti tidak boleh ditunjuk sembarangan orang. Tapi ini 16 orang makan gaji buta itu. Mereka makan uang rakyat tuh, uang haram. Apa mereka ada kasih masukan pada PJ Gubernur? Juga tidak kan? Tapi kan kita nggak tahu, mungkin aja ada yang diberikan masukan oleh tim. Ya kalau ada, kenapa tidak ada perubahan kehidupan rakyat Aceh? Ada yang berapa? Ada yang profesor itu. Apa kita minta semua rakyat Aceh mendoakan mereka supaya celaka semua? Yang dia makan adalah uang rakyat Aceh. PJ Gubernur katakan dulu akan saya pakai uang saya. Tidak, dibebankan pada APBA. Sudah berapa miliar per tahun. Nah, bagaimana pertanggungjawaban mereka? Nah, sementara PJ Gubernur hari ini juga tidak di Aceh. Dia di Jakarta. Dia di sana dirjen kan. Mana peduli dia untuk Aceh. Nah, sekarang yang 16 itu apa? Cuma apa terjadi neokolonialisme lagi di Aceh? Sehingga kebijakan-kebijakan yang untuk kepentingan rakyat Aceh itu tidak jalan, tidak berlaku.
Oke, jadi 1 tahun lebih ya, ini PJ Gubernur juga menjabat sebagai PJ di Provinsi Aceh, tidak membawa dampak yang signifikan. 2 tahun 6 bulan. Berapa? 38 bulan. Ya, karena diperpanjang lagi ya. Ya memang itu, karena efek dari penundaan pilkada itu. Efek penundaan pemilu. Jadi dilakukan secara pemilu serentak. Ini sudah sangat rumit dan ruwet ini. Sudah sangat kompleks persoalan di Aceh. Dibuat lagi seperti ini. Nah kemarin-kemarin tuh yang sibuk katanya UPA. Mana UPA? Sekarang ini diterabas UPA nggak bilang apa-apa. Siapa yang hari ini membela rakyat? Nggak ada kan? Rakyat seperti hidup subsisten, nggak ada pemerintah pun jalan sendiri. Kenapa nggak dibubarkan saja pemerintah kalau seperti ini? Nggak ada manfaatnya. Negara itu, pemerintahan itu ada karena ada rakyat. Syarat sebuah negara apa? Harus ada rakyat, ada wilayah kekuasaan, harus ada wilayah teritorial dan lain sebagainya. Itu kan syarat-syarat sebuah negara. Ini seperti hari ini, seperti nggak ada pemerintah di Aceh ini. Oke, Pak Taufik, tapi tidak ada titik temu sepertinya antara eksekutif dan juga legislatif sehingga berdampak, Anda katakan tadi, kepada masyarakat. Itu seperti apa sebenarnya yang membuat anggaran ini semakin sulit untuk direalisasikan? Kalau bahasa agama niatnya udah nggak betul lagi ya. Dalam konteks keduanya, eksekutif dan iya, legislatif? niatnya udah nggak betul lagi. Hanya kepentingan individu, pribadi, kelompok, partai politik dan golongannya saja. Di PJ ini atas perintah pusat, yang di legislatif atas kepentingan partai. Jadi kepentingannya bukan untuk kepentingan rakyat lagi. Mereka tidak berbicara atas nama kepentingan rakyat hari ini. Nah, dalam teori ilmu politik dan ilmu ekonomi dan berbagai ilmu, itu kan ada filsafat keilmuan. Itu yang dikatakan norma, etika, bahasa agamanya akhlak. Itu udah nggak ada lagi. Nah, untuk menetapkan etika, norma, dan akhlak itu kan perlu kepercayaan. Mereka itu pemimpin, mereka leader. Jadi leadership di Aceh itu nggak ada lagi. Leader itu harus ada kepercayaan dan leader itu harus ada komitmen. Komitmen mereka untuk rakyat apa? Tapi yang dititipkan oleh pusat juga tidak punya. Oh iya, jelas. Memang kepentingannya bukan kepentingan Aceh. Krisis kepemimpinan itu Pak Taufik tepatnya untuk pemerintah Aceh. Iya, mereka memang bukan untuk kepentingan Aceh. Kepentingan pusat. Tapi kan DPR misalnya, juga sebelumnya kita bahas tentang JKA, kemudian ada PON, ya itu kan juga mereka memperjuangkan tentang JKA nih, Pak Taufik. Iya, kepentingannya kepentingan siapa? Masyarakat dong. JKA hari ini kepentingan masyarakat, bukan kepentingan fee proyek. Gimana ceritanya fee proyek di dalam Iya, nanti siapa yang berhubungan dengan JKA itu? Lembaga mana yang berhubungan dengan JKA? BPJS? BPJS itu milik siapa? Pemerintah pusat? Apakah mereka tidak benar memberikan fee kepada pemegang penguasa pelaksana pengguna anggaran itu? Tidak kan? Hari ini uang JKA itu juga berutang belum dibayar. Dari mana? Dari anggaran belanja publik juga. Ya itu mau direalisasikan, katanya sudah mau ini sudah hampir habis anggaran. Tahun anggaran hampir habis. Tahun anggaran hampir habis, mau direalisasikan. Otaknya taruh di mana? Siapa yang merealisasikan? Pemerintah Aceh? Pemerintahan Aceh? Eksekutif, legislatif? Entah pegah bagainya hai dah orang Aceh dah nak agama Aceh nyolom. Hana membacu pikir ke Aceh. Nggak berpikir untuk Aceh mereka elit, kepentingannya semua sikit-sikit pikir padung fee proyek. Kalau nggak diperjuangkan, ini persoalan. Kalau tidak menjerit rakyat di pasaran atau di akar rumput hari ini. Velocity of money nggak ada, peredaran uang nggak ada. Itu buktinya. Jadi begitu harga barang naik, dibuat lagi pasar murah. Pasar murah itu berhubungan dengan distributor.
Jadi yang beli harga barang pasar murah itu adalah juga pihak pemerintah yang dapat fee proyek itu tadi. Begitu dibeli oleh para pengusaha itu harganya sudah naik. Begitu mereka beli, mereka jual, harga juga naik. Kalau harga barang naik berbulan-bulan itu ya sudah terjadi inflasi. Kalau jangka pendek mungkin biasa, tapi ini udah berbulan-bulan terus naik. Sepanjang tahun ini naik inflasi. Tapi bagaimana inflasi kalau daya beli nggak ada? Rakyat tidak pegang uang hari ini. Oke. Jadi memang sudah sangat kompleks. Ini akhir sekali. tahun. Tapi kita tahu nih pemirsa PHTM ya yang ada di rumah dan juga Pak Taufik, sebelumnya dana otsus kita kan 2%, sekarang 1%. Ya. Tapi kan kalau dari Anda jelaskan tadi, masa sih semua pejabat politiknya atau elit kepentingannya yang mendapatkan proyeknya, masyarakat tidak mendapatkan apa-apa? Dan buktinya, rakyat dapat apa sekarang ini? Dari dana otsus 2% jadi 1%. Karena memang hari ini dana otsus sudah 103 triliun kan, sudah melebihi target. Dan itu kita masih pada peringkat provinsi termiskin juga ya, Pak Oh Taufik. ya, Itu 2000. itulah yang bisa dibanggakan cuma itu, juara miskin se-Sumatera, juara miskin nomor 6 di Indonesia, itu yang bisa dibanggakan. Oke, pertanyaannya 2027 itu kan diputuskan kontrak kita untuk otsus. Itu bagaimana lagi kondisi masyarakat Aceh nih, Pak Taufik? Kalau misalnya Anda melihat ya dinamika politik hari ini berdampak kepada 4 tahun atau 5 tahun ke depan. Selama ini kan dana otsus itu juga nggak dinikmati masyarakat. Ada, tapi mungkin nggak signifikan ya. Tidak signifikan. Yang diurus adalah proyek-proyek fisik kan. Proyek fisiknya pun semua serba tanggung. Coba lihat ada jembatan yang sebelah sana itu nggak bersambung, itu juga dari dana otsus kan. Seperti jembatan Siratal Mustaqim yang gitu. Berhenti di tengah jalan. Ya, ada itu dana otsus untuk kapal hebat. Mana kapalnya sekarang? Itu dana otsus untuk jalan dan jembatan. Siapa yang menikmati fee proyek jalan dan jembatan? Jadi konspirasi politik yang dilakukan adalah hari ini dalam konteks kepentingan politik elit itu lebih besar dari dana otsus dibandingkan rakyat. Kalau memang betul dana otsus itu dan dimanfaatkan untuk kepentingan rakyat, hari ini kondisi hidup rakyat ya secara oke lah, tadi indikator pendapatannya masih rendah. Aceh itu masih rendah pendapatan rata-rata. Udah itu tingkat pertumbuhannya rendah. Ya. Inflasinya juga nggak terlalu tinggi. Seharusnya kalau udah itu tenaga kerja, pengangguran tinggi. Ya. Kemiskinan tinggi, itu kan klasik sekali persoalan itu. Stunting juga tinggi. Stunting tinggi. Jadi kemana uang otsus selama ini? Pendidikan nggak hebat-hebat sangat. Ya juga ya. Kalau masyarakat berpikir iya juga ya, Pak Taufik ya. Iya. Kemana anggaran itu dibawa? Iya, hanya dimanfaatkan oleh elit saja dana otsus itu. Apakah dia elit politik, elit ekonomi, elit penguasa yang ada di Aceh, eksekutif dan legislatif? Ya mereka-mereka saja yang nikmati. Jadi uang Aceh dari otsus itu dikuasai oleh kelompok tertentu, orang-orang tertentu. Bukan dikuasai oleh rakyat. Ini realitas ya, realitas kehidupan rakyat Aceh hari ini. Ya seperti itu, orang bilang nggak... Kesannya nih Pak Taufik, kalau misalnya kita ngundang ya pihak DPRA ke PHTM, mereka sudah menjawab secara signifikan nih Pak Taufik. Ya signifikan, mereka kan cuman hidup di Menara Gading. Coba turun ke bawah. Saya tiap hari dengar rakyat. Saya kadang-kadang tidak pakai uang negara, saya jalan-jalan ke setiap daerah itu. Nanti kalau ada orang undang, saya datang. Saya nggak pakai uang negara. Mereka dibayar oleh negara, dari rakyat uangnya. Jangan sok-sokan ya, bahasa orang pasaran ya, pasar Aceh. Jangan sok-sokan. Berarti legislatif dan juga eksekutif hari ini berbicara tanpa data? Mungkin data kuantitatif yang mereka miliki itu saja yang di atas kertas. Secara realitas empirik mereka tahu. Secara kualitatif kehidupan rakyat hari ini susah. Jadi mana mungkin kalaupun naik mobilnya mewah, tutup kaca gelap, orang juga nggak tahu, rakyat juga nggak tahu siapa yang lewat ini. Coba duduk dengan mereka. Hari ini mungkin sebagian ada yang mulai duduk karena kepentingan pemilu 2024 kan.
Udah ada yang duduk-duduk. Kalau umpamanya bayar kopi satu warung itu biasa, kan kecil itu. Tapi sesudah itu, karena udah menjelang tahun politik, menjelang pemilu, mereka sudah mulai dekat-dekat dengan rakyat. Termasuk spanduk belum waktunya udah naik, gambar udah naik, kan. Jualan mereka, nggak lebih seperti orang jualan, kan. Seolah-olah. Banyak nggak sih uang kayak uang otsus itu dipakai untuk kepentingan elit politik dan untuk partai mereka pemilu? Mereka itu ada kan, mereka punya hak dapat seperti itu. Rakyat kan nggak. Sekarang otsus itu untuk rakyat atau untuk mereka? Pertanyaan saya. Untuk apa otsus itu? Itu kan uang darah, Secara nyawa idealnya dan untuk rakyat. dan keringat rakyat Aceh yang dulu nyawa malah. Otsus itu kan kompensasi daripada konflik Aceh kan. Iya. Mereka tega makan uang nyawa, uang rakyat, uang anak yatim, korban konflik. Berarti moral mereka, akhlak mereka juga nggak ada. Berarti tatanan filosofi keilmuan baik ekonomi, politik itu kan moral di atas. Norma yang berada di atas. Berarti pejabatnya cuak semua dong. Masa artinya betul-betul nggak sesuai dengan realitas ketika menjabat sebagai pemimpin? Sekarang memang ada pemimpin di Aceh. Oh, tidak ada ya Pak Taufik. Berarti selama ini eksekutif dan legislatif tidak dianggap nih sama Pak Taufik nih. Iya, ada? kalau ada kan berarti mereka berpikir untuk rakyat. Yang saya katakan ada norma, ya, ada komitmen. Mereka ada komitmen nggak membela rakyat? Membela kepentingan sendiri mungkin ada Pak Taufik. Itu memang itu imbas balik karena mereka juga naik dengan uang, dengan modal kan. Ada kapitalisasi politik yang mereka lakukan. Jadi apa nih, masyarakat tidak perlu trust lagi nih kepada legislatif dan juga Itulah yang jadi persoalan hari ini. Jadi yang norma, kepercayaan dan komitmen itu nggak ada. Kalau kita gunakan bahasa agama nggak ada amanahnya lagi, ya. Nggak. jadi pemimpin nggak ada amanah, apa yang kita banggakan coba? Tapi masih doyan tuh berkampanye. Oh iya jelas, kan targetnya kalau perkembangan, begitu dapat jabatan itu dapat kursi kan minimal ya anggaran pendapatannya naik gitu kan. Berfoya-foya ya. Nggak tahu kita berfoya-foya atau enggak, yang jelas bahwa uang itu adalah uang negara yang juga uang berasal dari rakyat. Itulah yang mereka Uang yang berasal dari rakyat tapi dimanfaatkan untuk pejabat atau elit kepentingan politik, itu maksud Anda nih Pak Kalau Taufik? tadi dikaitkan dengan dana otsus itu ada uang darah, uang nyawa, ya, uang anak yatim. Itulah yang diolah-olah mereka. Nah, apakah ini secara ideologi kenegaraan, ideologi keagamaan, ideologi kenuranian, ada nggak terpikirkan oleh mereka? Enggak. Begitu mereka berkuasa, memegang kekuasaan politik. Memang kalau dalam teori ilmu politik itu untuk kekuasaan, politik itu untuk pengaruh. Banyak lagi terjemahannya. Nah, saat mereka berkuasa, mereka akan memanfaatkan kekuasaannya untuk kepentingan baik pribadi, individu, keluarga, kelompok, golongan, dan partai. Oke. Pak Taufik, ini kita kembali ke tema disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Benarkah rakyat menjadi korban? Ini perang juga antara eksekutif, antara PJ Gubernur dengan Sekda, Sekda dengan DPRA. Padahal kan awalnya DPRA yang mengusulkan Pak Sekda ya menjadi PJ, tapi tidak terpilih. Tapi kan sebelumnya itu juga gagal nalar harmoni juga, yang dipilih satu, yang diusulkan 3 orang, kenapa 1 sebelumnya orang? kan Pak Sekda juga harmoni nih sama Pak PJ. Apakah memang Seharusnya. DPRA nih yang mengkotak-katikkan mereka nih Pak Taufik? Bisa jadi semua ini sudah mulai berimbas ya. Semua sudah tegang, mereka juga sudah sulit diharmonisasikan. Termasuk Pak Sekda tidak dilantik menjadi komut ya di BAS ya. Apakah gara-gara ini juga? Saya nggak tahu, udah terlalu banyak persoalan di Aceh ini, nggak Ini kan tidak selesai. dilantik sama PJ Gubernur sudah 4 bulan, padahal ya, sudah disahkan OJK ya. Iya, ini banyak sekali sudah persoalan di Aceh. Artinya ya kalau tadi, apakah Oke. ada rakyat jadi korban? Iya betul, rakyat jadi korban hari ini. Oke Pak Taufik, jika tadi Anda menjelaskan kepada
kepada masyarakat PHTM terkait kinerja juga PJ Gubernur memang terkesan tidak ada juga legislatif. Kemudian kesan misalnya jubir pemerintah ya atau jubir PJ nih juga seolah-olah mewakili PJ Gubernur. Iya, ini seharusnya fungsi legislasi itu jalan 3 fungsi ya. Nah, PJ jubir ini menjadi jubirnya PJ Gubernur itu tidak sah menurut undang-undang. Sempat konslet juga ya di DPRA, diusir ya dari korupsi. Jadi ini sudah terlalu ruwet persoalan di Aceh. Jadi ibarat gajah berantam di Jadi atas. dipecat aja nih ceritanya. Kalau misalnya Anda melihat ini nggak perlu jubir. Kalau pecat bukan urusan saya, kan urusan pemerintah. Ya kan, ya memang betul urusan pemerintah karena memang saya bilang pecat juga kalau mereka nggak mau pecat, dan dia juga bisa dekati pemerintah, semua dengan loyalitas. Iya, jadi persoalannya kita bilang pecat, rakyat bilang nggak suka lagi, berhentikan. Kalau pejabatnya masih suka karena termasuk tim ahli ya. Termasuk mereka yang bela kan, mereka kan membela. Jadi maju tak gentar membela yang bayar umpamanya. Itu bahasa rakyat. Maju tak gentar membela yang bayar. Nah, ini menarik nih Pak Taufik ya. Tapi kita doakanlah Pak Taufik, semoga pemerintah kita sadar, eksekutif dan legislatif. Kita rakyat dan kita semua berhak mendoakan yang baik. Tapi persoalan ini nggak selesai kan? Karena persoalan ini akan terus berlanjut sampai 2024. Apakah sesudah 2024 nanti ada pemimpin Aceh lagi yang seperti kita harapkan tadi? Hari ini kita bilang nggak ada pemimpin di Aceh. Apakah sesudah 2024 nanti ada pemimpin lagi di Aceh? Dalam bahasa rakyat pasaran itu, pernah nak gamlam di Aceh. Ini persoalan juga. Oke, Pak Taufik, menarik kita bahas tentang disharmonisasi antara eksekutif dan legislatif. Benarkah rakyat menjadi korban? Tentu ini tidak sesuai dengan harapan kita sebenarnya ya Pak Taufik ya. Tapi untuk closing statement nih Pak Taufik, silakan sampaikan kepada pemirsa PHTM yang ada di rumah terkait tema kita nih Pak Taufik. Ya, ini saya pikir kalau mereka tidak bertemu, harmonisasinya akan terbentuk. Nah, kalau ada upaya-upaya orang dan kelompok tertentu untuk memanfaatkan mereka ini, eksekutif dan legislatif, eksekutif tidak mampu memanfaatkan ketua tim TAPA atau sekda, legislatif memanfaatkan sekda sebagai pelaksana tugas-tugas negara di tingkat birokrasi yang tertinggi. Nah, ini saya agak pesimis kondisi harmonisasi ini akan berlaku, karena ini dampaknya seperti rakyat itu tadi lagi. Mungkin tahun depan kita makin parah lagi, kehidupan rakyat itu akan semakin parah. Nah, sekarang kan rakyat jalan begitu saja kan, seperti tanpa pemerintahan, tanpa negara. Dia hanya cari makan untuk bisa bawa pulang ke rumah sendiri aja, alhamdulillah. Kalau dapat, kalau nggak dapat, kalau yang jualan, pedagang, petani, nelayan, mereka bekerja ya untuk memenuhi kebutuhan dirinya sendiri dan keluarga. Jadi seharusnya ada kebijakan pemerintah yang mampu menciptakan kondisi kehidupan yang lebih baik, sehingga ini perlu harmonisasi itu, sehingga rakyat juga akan terbantu kehidupannya secara lebih baik. Apalagi cita-cita semua orang tahu kan. Adam Smith menyatakan dengan konsep the well of nation-nya, negara sejahtera itu harus tercipta. Hari ini tidak tercipta di Aceh. Baik, terima kasih Pak Taufik atas waktunya. Baik pemirsa PHTM yang ada di rumah, tonton terus podcast kita di setiap hari Senin dan Kamis pukul 10 pagi, dan jangan lupa tekan lonceng untuk mendapatkan informasi terbaru. Like, share, dan subscribe juga. Saya Siti Aminah mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.